Belajar cerpen bersama Indri dan Alifa. Halo, teman-teman. Hari ini, kita akan belajar tentang cerita pendek atau yang sering disebut cerpen. Simak dan perhatikan dengan seksama ya. Kalian tahu nggak sih, cerpen itu apa? Cerpen adalah kisah singkat, kurang dari 10.000 kata, yang memberikan kesan tunggal, dominan, dan terpusat pada satu tokoh dalam situasi yang spesifik. Nah, selanjutnya ada karakteristik cerpen. 1. Jumlah kata kurang dari 10.000 kata. 2. Isi cerpen bersifat fiktif fiksi. 3. Hanya terdapat satu alur saja, alur tunggal. 4. Bentuk tulisannya singkat, lebih singkat dari novel. 5. Isi cerpen umumnya diangkat dari kejadian sehari-hari. 6. Menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. 7. Penokohan dalam cerpen sangat sederhana. Selanjutnya ada unsur cerpen. Unsur cerpen ini dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya, cerpen, dari dalam karya itu sendiri. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya, cerpen, dari luar karya itu sendiri dan secara tidak langsung mempengaruhi isi dari karya tersebut. Di dalam unsur intrinsik ini meliputi tema, adalah gagasan utama cerita yang menentukan konflik dan arah cerita. Contoh, persahabatan, pendidikan, petualangan. Tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Protagonis, baik, antagonis, jahat, tritagonis, penengah. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak tokoh, bisa langsung, analitik, atau tidak langsung, dramatik. Alur, plot, adalah urutan jalannya cerita. Jenisnya ada alur maju, dari awal ke akhir. Alur mundur, flashback ke masa lalu. Alur campuran, gabungan maju dan mundur. Latar, setting, meliputi tempat, waktu, dan suasana yang mendukung jalannya cerita. Sudut pandang, cara pengarang menyampaikan cerita. Orang pertama, aku saya. Orang ketiga, dia mereka. Gaya bahasa adalah ciri khas pengarang dalam memilih kata, majas, dan kalimat. Amanat adalah pesan atau nilai yang ingin disampaikan pengarang, biasanya tersirat. Latar belakang penulis mencangkup pengalaman hidup, pendidikan dan pandangan hidup penulis yang memengaruhi tema serta gaya penulisan cerpen. Nilai yang terkandung. Contoh dari nilai yang terkandung diantaranya nilai sosial, nilai moral, nilai budaya, dan nilai agama. Latar belakang masyarakat. Ada beberapa hal yang masuk ke dalam latar belakang masyarakat, diantaranya ideologi negara, kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Setelah membaca cerpen berikut, mari kita analisis strukturnya bersama-sama. Unsur intrinsik dalam cerpen berikut. Tema keberanian dan kebaikan hati dalam melindungi yang lemah. Tokoh dan penokohan. Arman, tokoh utama, pemuda pemberani yang penuh kebaikan hati. Harimau, binatang yang awalnya dianggap ancaman, namun ternyata butuh pertolongan. Warga desa, tokoh pendukung yang merasa takut dan akhirnya berterima kasih kepada Arman. Alur-alur maju, dari ancaman binatang buas hingga penyelesaian masalah. Latar, desa kecil di pinggir hutan, waktu malam hingga pagi hari. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Amanat, keberanian sejati adalah ketika kita mampu melindungi yang lemah dan membutuhkan. Gaya bahasa-bahasa naratif dan deskriptif, sederhana, mudah dipahami, serta menggambarkan suasana dengan jelas. Suara gemuruh dari dalam hutan. Harimau itu tampak kesakitan dan marah. Lalu unsur ekstrinsik dalam cerpen berikut. Latar belakang penulis.
menunjukkan pandangan bahwa keberanian sejati berasal dari kebaikan hati dan empati terhadap makhluk lain. Latar belakang masyarakat menggambarkan kehidupan desa yang rukun, saling menolong, dan hidup selaras dengan alam. Nilai yang terkandung ini meliputi nilai moral berani berbuat baik, nilai sosial saling membantu dan menghargai, nilai budaya menjaga keharmonisan dengan alam, dan nilai agama menebarkan kasih sayang kepada sesama ciptaan Tuhan. Sekian video belajar cerpen bersama Indri dan Alifa. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.